Ya, oke. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di kuliah online ya. Kuliah online di Universitas Sains dan Teknologi Komputer Tekkom Semarang gitu ya. Oke, baik. Untuk kesempatan kali ini ya, masih berlanjut pada pertemuan berikut, yaitu membahas tentang B2C gitu ya, di mata kuliah e-business dan e-commerce gitu ya. Oke, ini masih di minggu ini ya, di minggu ke-10 ya gitu ya. Mungkin masih pada pertemuan sampai 16 pertemuan gitu. Baik, oke. Jadi nanti yang akan saya bahas yaitu mengenai aktivitas ya, aktivitas B2B, kemudian B2B marketplace, dan nanti contoh-contoh apa saja web dari B2B itu ya. Nah, ya nanti silakan menyimak sampai akhir gitu ya. Oke, jadi aktivitas B2B, sorry ini ya, ini harusnya B2B ya. Aktivitas B2B. Oke, ini saya edit sebentar. Oke, ini yang kita bicarakan adalah aktivitas B2B gitu ya. Oke, jadi market intelligence ya, ada market intelligence, terus kemudian purchasing atau ini pre-purchasing ya, sebelum pembelian, dan pembeliannya purchasing, kemudian pengiriman barang, shipping dan penerimaan barang, kemudian di pembayaran ya, itu aktivitas dari B2B gitu ya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu mengenai market intelligence ya. Jadi market intelligence ini mengumpulkan informasi lengkap mengenai produk yang akan dibeli ya, atau jasa yang akan digunakan ya. Jadi nanti di sini ada misalkan suatu perusahaan yang membutuhkan bahan baku gitu ya, katakanlah kalau di garment kain, terus di di otomotif, baja dan lain-lain, dia mengumpulkan informasi selengkapnya mengenai produk yang akan dibeli. Begitu jasa juga bisa saja. Oke, memulai dari speknya ya. Jadi ini pengumpulan informasi mengenai spek produk yang akan dibeli ya, misalkan di garment gitu ya, kainnya bagaimana kualitasnya gitu ya, terus kemudian apakah ini kuat atau yang kualitas sedang gitu ya, terus servisnya, layanannya ya, biasanya kan ada, kalau ini biasanya ya mesin gitu, mesin ya, ataupun yang barang-barang elektronik yang membutuhkan jasa afternya ya. Nah, ini mengenai servisnya. Terus kemudian kualitas ya, kualitas ini bagus atau tidak gitu ya. Dan yang terakhirnya adalah kuantitas. Kuantitas ini apakah bisa menyediakan nanti dalam jumlah yang besar atau tidak gitu ya. Nah, ini kan juga mempengaruhi ya, pilih yang supplier yang mana gitu, yang bisa menyediakan misalkan kebutuhan dari pabrik itu ya, misalkan dalam sebulan 1000 kilo gitu misalnya, atau 100 ton gitu ya. Oke, yang kedua yaitu pre-purchasing ya. Nah, ini sebelum melakukan pembelian menyiapkan proposal ya, nah, karena ini jumlahnya besar gitu ya. Menyiapkan proposal ya, pembelian sampai jangka, misalkan mampu menyediakan dalam jangka berapa tahun atau tidak itu ya. Nah, oke, jadi ini menyiapkan proposal pembelian RPF ya.
request for proposal. Terus mencari tahu ya permintaan atau kuantitas atau kuota. Nah, ini berapa yang mampu disediakan oleh supplier itu ya gitu ya. Terus menyediakan spesifikasi, ini yang dibutuhkan ya. Oke, ini yang dibutuhkan sudah pas atau belum ya barang bakunya itu ya. Terus yang terakhir adalah negosiasi. Ini negosiasi ya penting juga, ini biasanya berkaitan dengan harga ya. Terus kemudian negosiasi spesifikasi juga bisa ya, tidak hanya harga saja, minta speknya yang agak bagus lah gitu ya. Ini adalah hal yang dilakukan sebelum purchasing atau pre-purchasing gitu. Oke, selanjutnya terus kemudian pada saat purchasing ya, pada saat pembelian ini menyiapkan pesanan ya, ordering ya. Jadi ini perusahaan itu menyiapkan pesanan ya, yang akan dikirim ke supplier gitu. Terus dicek lagi persetujuan pengiriman ya, terkirim atau tidak gitu ya, setuju atau tidak. Terus kemudian persetujuan pemesanan ya, acknowledgement ya. Oke, ini jadi menyiapkan pemesanan, persetujuan pengiriman, persetujuan pemesanan gitu. Terus kemudian shipping ya, pengiriman dan penerimaan barang. Jadi menginformasikan jadwal pengiriman barang, mendapatkan faktur penerimaan barang ya. Nah ini biasanya bisa lewat sistem ya, sistem informasi yang sudah berjalan di antara dua institusi tersebut ya, atau dua pelaku bisnis tersebut. Oke, pembayaran. Terus kemudian pembayaran dilakukan melalui bank atau secara online ya. Ini bank juga sudah, yang umumnya sih melakukan pembayaran antar bank juga bisa ya, ataupun secara online ya dengan mata uang yang sudah disepakati gitu. Terus B2B marketplace ya. Jadi B2B marketplace ini dikelompokkan dalam one to many, pasar yang dikelola oleh satu perusahaan supplier ya, satu ke banyak ya. Oke, terus kemudian many to one, ini pasar yang dikelola oleh banyak perusahaan atau supplier gitu ya. Oke, jadi ini ya misalkan ini many to one, ini perusahaan yang menengah gitu lah ya, ataupun gabungan ya, atau sum to many, ini beberapa dari beberapa perusahaan sejenis ya. Oke, yang ini bergabung gitu ya, bergabung ya untuk melakukan transaksi. Oke, terus bisa juga dari perusahaan-perusahaan yang menggabungkan katalog pembelian ya. Jadi many to some ya, beberapa ke sebagian gitu ya, menggabungkan. Ini misalkan ada katalog pembelian, misalkan penyedia besi baja. Ini perusahaan-perusahaan yang kelompok besi baja itu bergabung menjadi satu ya. Terus many to many ya, ini berarti pasar yang dikelola oleh banyak perusahaan ya, banyak perusahaan supplier dan banyak perusahaan pembeli gitu ya. Ini sudah tidak beberapa lagi, ini ada banyak lah gitu ya, tapi tidak semuanya gitu ya. Oke, sekarang di ketiga ya, akan saya sebutkan contoh-contoh dari webnya ya, web yang sudah ada, misalkan web B2B
pure play ya, yang berjalan memang sudah secara online full ya, full online ya, tidak hanya sebagian ya. Pure play B2B murni online ini ya. Di contoh adalah electronic market, Anda nanti bisa buka, contohnya adalah emark.com ya. Ini emark.com adalah contoh dari pure play online murni ya. Terus webmall, contoh www.mallpark.com ya. Terus di web hosting ini ada www.link.com ya. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian di click and mortar ya, ini click and mortar itu berarti perusahaan yang menjalankan bisnisnya sebagian atau parsial B2B. Nah, contoh webnya adalah supplies web ya, supplies web ya. Ini supplier ya, coffeescenes.com ya. Oke. Terus ada yang di bidang promosi ada sap.com, terus kemudian di logistik ada ec.ibs.com. Nah, kalau after sales ya, after sales ini setelah penjualan, ini contoh adalah Cisco ya, cisco.com gitu ya. Nah, itu contoh website B2B gitu ya. Oke. Oke, selesai. Nah, silahkan nanti Anda ini melihat ini video ini sampai selesai ya. Kemudian nanti ada tugas-tugas yang yang harus Anda kerjakan ya pada pertemuan 9 ini. Oke, saya tunjukkan untuk tugasnya nanti Anda masuk classroom ya untuk tugas ya. Oke, tugas 1 nanti dikerjakan ya. Anda masuk di classroom. Ini tugas 1. Linknya sama dengan link yang ada di yang ketika Anda mengerjakan UTS ya. Oke, ini tugas 1 nanti menjawab soal. Ini ada 10 soal. Oke, nanti jawabannya ini bisa di-download ya, filenya bisa di-download, kemudian dikerjakan, nanti baru di-upload di tugas gitu ya. Ya, di bawah ya nanti ya, ini tempat mengerjakannya. Oke, itu saya rasa cukup sekian. Nanti Anda mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan lewat classroom gitu ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.